Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Yuliantika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Hari ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Demonstrasi kontekstual ini saya susun berdasarkan bimbingan dari Bapak Fasilitator Trisno Widodo SPD SD MPD dan pengajar praktiknya Bapak Agus Soim SPD SD. Model perubahan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja yaitu menerapkan hal baik yang telah ada di sekolah dan menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan bagja. Bagja sendiri adalah singkatan dari B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya lagi adalah atur eksekusi. Buat pertanyaan artinya berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran artinya belajar dari pengalaman positif baik individu maupun kelompok atau komunitas lain. Gali mimpi artinya untuk menyusun deskripsi kolektif bila prakarsa perubahan tercapai. Selanjutnya ada jabarkan rencana, artinya mengidentifikasi tindakan nyata dan berani untuk mengeluarkan terobosan yang akan mempermudah keseluruhan pencapaian. Atur eksekusi, artinya berperan dalam pengambilan keputusan merupakan awal dari pencapaian budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Visi pribadi saya sebagai guru adalah mewujudkan murid yang religius, mandiri, berpikir kritis, berbudaya, dan berteknologi dengan prakarsa perubahannya, terwujudnya murid yang religius, mandiri, berpikir kritis, berbudaya, dan berteknologi melalui pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Prakarsa perubahan yang akan saya lakukan dengan tahapan-tahapan bagja yaitu terwujudnya murid yang religius, mandiri, berpikir kritis, berbudaya, dan berteknologi melalui pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan murid yang religius, mandiri, berpikir kritis, berbudaya, dan berteknologi. Adapun daftar tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, berkolaborasi dan berdialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kebutuhan murid. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik untuk melihat minat murid. Yang ketiga, menggali dan mencari informasi, juga mencari referensi tentang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, tahapan ambil pelajaran dengan pertanyaan. Yang pertama, hal-hal apa saja yang dapat mendukung terlaksananya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan menjadi menarik dan menyenangkan? Yang ketiga, bagaimana situasi murid tampak tertarik dan senang dalam pembelajaran? Adapun daftar tindakan dan penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, memetakan potensi atau aset yang ada di sekolah yang dapat mendukung pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, menggunakan metode, media, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat murid dan mendukung ketercapaian materi pembelajaran. Yang ketiga, situasi di mana murid dapat terlibat aktif, antusias dalam setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah tahapan gali mimpi. Adapun pertanyaannya, yang pertama, apa kebiasaan baru yang murid miliki setelah terlaksananya
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ini. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu: 1. Membuat deskripsi atau gambaran tentang hal-hal baik jika tercapai perubahan yang didambakan, yaitu murid memiliki karakter yang religius, mandiri, berpikir kritis, berbudaya, dan memiliki kecakapan berteknologi. Sumber daya yang harus tersedia untuk mempertahankan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tentu dari sumber daya manusianya, yaitu guru dan murid yang mau belajar dan berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, ketersediaan aset teknologi untuk meningkatkan kecakapan berteknologi. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya, apa indikator keberhasilan dari pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target yang diinginkan? Yang ketiga, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung terwujudnya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Adapun daftar atau tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, membuat angket tentang perasaan murid selama mengikuti kegiatan pembelajaran dan membuat catatan anekdot dengan indikator perkembangan karakter yang diinginkan. Yang kedua, membuat rencana target pencapaian dari pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, perubahan sikap, dan penguatan dari karakter yang dimiliki selama 1 semester. Pesan selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat rencana, daftar, dan hal-hal yang dapat merangsang dan memotivasi murid untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Tahapan yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan dan memantau terlaksananya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Yang kedua, bagaimana cara merawat keberlanjutan dari pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah untuk memantau, merefleksi, dan memberikan penguatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, secara berkala melakukan refleksi dan evaluasi dengan seluruh warga sekolah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.